Hai guys, aku lagi nonton seru banget. Ini seru banget videonya. Heh, kalian udah subscribe belum? Langsung aja sini nih, langsung aja tekan tombol merah ya, subscribe. Seru banget. Udah, mau tahu aja orang nonton apa? Finally, kita baru nyampe di Goa Kristal. Ini spot udah populer sekali ya di sini sekarang. Kalau teman-teman gue datang ke sini pasti gue bawa ke sini. Dan sekarang sudah banyak perubahan, udah banyak bangunan ya di jalan masuk yang dulunya cuman Padang rumput, ya kita harus cari-cari jalan. tapi ini tempat bagus banget, spesial, dan kalau bagus seperti dulu ini kita nggak akan bosan. Let's go check it out. Goa Kristal udah jadi kayak tempat pariwisata yang sangat berkembang dalam 5 tahun ini. Tadinya itu benar-benar cuman kayak hutan dan nggak ada gedung, nggak ada rumah. Sekarang ada perumahan, ada warung, ada toko, ada pagar. Dan, udah pasti setiap tempat yang bagus akan berkembang. Dibikin pagar loh. Ada kuncinya pasti. Dulu sih tempat umum, bebas. Maka sekarang. Sekarang banyak pelang-pelang dan udah siap terima tamu ya. Iya. Dan ini ada pagar, berarti ini sudah dijaga sama desa dan sudah ada sistem lah untuk terima sumbangan, untuk ngebantu warga-warga sini ya. Untuk menjaga tempat ini juga harusnya ya. Iya. Jadi memang lumayan sering main ke Goa Kristal karena punya rumah di Kupang. Jadi setiap kali teman datang, pasti gue ajakin main ke Goa Kristal karena semua orang pasti suka. Tempatnya unik, nggak jauh dari kota, cuma sekitar 15 menit. Dia terletak di tengah padang dan laut itu jaraknya masih 1 kilometer. Oke, so kita udah nyampe di mulut Goa Kristal dan udah mulai kelihatan nih indahnya yang namanya Goa Kristal. Jadi ntar di bagian bawah tuh bakalan ada air yang bening banget. Nah, mungkin karena itu mereka bilangnya jadi kayak kristal gitu ya. Cuma dari atas ini belum terlalu kelihatan sih. Karena gelap, itu benar-benar nggak ada organisme atau binatang sama sekali. Jadi airnya bening dan bersih banget. Udah pasti setiap tempat yang secantik Goa Kristal akan berkembang. Pariwisata pengen lihat, lokals bisa manfaat dengan terima tamu. Cuman yang harus dijaga adalah kebersihan. Waktu masuk ke dalam Goa Kristal, saya lihat sampah-sampah yang diumpetin di belakang batu. Batu-batu dicoret-coret pakai spidol, pakai cat. Oke, banyak yang iseng, yang gemes, yang pengen buktikan mereka udah pernah ke situ, tapi harus jaga dong untuk generasi kedepannya. Goa Kristal nggak akan kemana-mana, cuman kalau kotor dan tidak dijaga, ya pariwisata tidak akan datang lagi. Oke, Al, hati-hati, ini licin banget. Ya. Ini stalaktiknya masih netes dan Masih hidup ya? masih hidup. Enak gak? Airnya nggak anget, Tapi nggak dingin juga. tapi lumayan dingin. Lumayan dingin ya? Tapi seger sih pasti. Apalagi yang panas-panas lembab gini kan. Penasaran ini Kalau air. nggak lagi berhalangan sih pengen banget tibur sih. Ini air asin. Payau, campuran nggak sih dia? Mungkin kalau kita lebih dalam kali ya, ada air tawar. Ya. Jadi emang katanya sih ada retakan yang menghubungkan ke laut. Karena laut kan deket banget ternyata di sini ya. Kalau misalnya dari luar nih kita cuma jalan sekilo tuh udah nyampe di laut. Oh, sekilo? Cuma sekilo. Oh, kira lebih dekat. Tapi sekilo juga oke lah. Lumayan lah. Ya, Goa Kristal masih luar biasa cantik ya. Goa yang hubungan sama laut. Jadi kalau lautnya pasang surut, ya Goa Kristal juga pasang surut, naik turun kedalaman airnya. Dan itu bening sekali airnya. Jadi di sini tuh yang kita lihat gelap itu sebenarnya dia jalan masuk. Kita bisa kalau pakai perlengkapan scuba, kita bisa masuk dari sini. Itu bakalan ketemu sama yang namanya kayak Hello Klein tuh ada garis. Jadi memang dia ada pertemuan air tawar sama air laut. Makanya juga ini rasanya kan payau kan, sedikit-sedikit asin gitu. Nah, kalau misalnya kita terusin lagi ke sana tuh akan ada chamber kayak ruangan gitu. Bisa tembus, tapi gelap banget. Gak ada sumber cahaya sama sekali. Kalau di sini kan masih bisa ada cahaya. Oh, Max harus bawa tangki next time sini. Dan di dalam juga lebih kelihatan bukti-bukti dia pernah di bawah
laut nih ada fosil-fosil, kima raksasa, Oh ya? kerang ya. Di sebelah situ Ada kerang-kerangnya juga ya? ada kerang-kerangnya juga. Cuman sayangnya kemarin kita tuh nggak bisa masuk lebih jauh karena kita nggak bawa tabung. Sehingga yang menikmati kesegaran air di Gua Kristal cuman Hennis doang. Dan dia luar biasa banget free dive-nya. Aku yang di atas tuh cuman bisa ngerasa pengen doang. Tapi nggak bisa nyebur. Dan ngelihat dia sampai free dive jauh banget di pintu masuk Gua Kristal itu agak deg-degan. Karena dia bisa masuk ke balik-balik batu dan kemudian naik kembali ke atas. Luar biasa banget. Sebenarnya banyak sejarah Indonesia itu nggak tercatat. Banyak orang tidak tahu. Tapi kalau kita garap sejarah Indonesia itu semua tercatat di tenun Indonesia. Di NTT kan setiap daerah ada teknik masing-masing kalau mau bikin ikat tenun. Jadi aku lagi lewat tempat bikin tenun dan pengen lihat sekas-kasnya, cara bikinnya kayak gimana. Tenun itu menarik karena setiap marga punya motif sendiri. Ya, semua motif-motif itu ada artinya. Belum kita ngomongin cara bikin secara alami yang tidak pakai sintetis. Dan itu butuh waktu lama banget untuk proses fermentasi, untuk cari-cari warna itu. Naturalnya yang seperti itu. Gimana? Yang ini. Yang abu-abu? Ya, seperti ini. Itu dibikin dari rempah apa? Daun apa? Indigo. Jadi ini kalau bikin satu tenun kayak ini kan warna sintetik. Ya. Butuh berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Ya. Jadi kalau pakai warna-warna asli itu bisa setahun ya? Kalau Ya. Nah, zaman sekarang ya banyak yang anggap tenun itu bisnis. Untuk bikin proses yang lebih cepat ya pakai benang yang sudah jadi, pakai warna-warna sintetis. Seperti warna seperti ini aslinya warna asli rote. Tidak hitam. itu hitam bikin dari apa itu? Dari Wantex. Mantex itu apa? Obat. Oh itu sintetik berarti? Obat, ya. Sekali lagi, there's no swell, nggak ada ombak. Oh ya, mau gimana ya? Man, ini salah satu ombak yang di Rote yang bagus banget. Bawa panjang banget right hander sampai gitu. Kalau ombak kan nggak bisa ikut jadwal kita harus follow jadwal ombak. Kita harus cek satelit, harus cek angin, swell, pasang surut, crowd. Kondisi laut itu berubah setiap hari. Jadi susah kalau kita kesini tanggal sekian, ya kita nggak bisa guarantee ada ombak. You know, kalau nggak dapat ombak, ya nggak mungkin diem di kamar dan nggak ngapa-ngapain. Saya orangnya nggak bisa diem. Kebetulan saya sudah pernah nginep di daerah situ dan saya udah pernah masuk ke mangrove itu. Jadi itu pertama kali saya pernah lihat mangrove itu sesurut itu. Sekarang lagi surut banget. Kita di depan hutan mangrove. Ini kalau pasang air itu sampai sini. Lagi surut banget. Laut lepas yang kontrol air dari erosi semua itu mangrove ini. You know, banyak sekali manfaatnya mangrove karena selain habitat untuk banyak spesies seperti kepiting, ikan, burung, hiu, itu juga ngebantu untuk menjaga dari erosi. Erosi yang ya kalau kita lihat mangrove itu posisinya antara laut dan daratan. Ya kalau nggak ada mangrove itu, daratan udah habis. Jalan raya yang di Rote itu udah hilang kalau tidak ada pohon-pohon mangrove itu. Kita sekarang lagi di depan hutan mangrove. Ini banyak banget bibit-bibit. Ribuan. Ini bibit 1 inci aja butuh waktu setahun lebih. Ini udah ribuan loh bibit-bibit baru. Ada banyak hiu, kepiting, burung-burung. Banyak banget spesies yang hidup di hutan ini. Mangrove itu satu hutan yang kita harus jaga. Kita harus respect ini karena ini benar-benar ya ini penting loh untuk marine biodiversity, untuk ekosistem bumi kita. So kita selain explore kita harus jaga Indonesia.
Ini mau tanya, Iya. ini per kilo berapa nih yang coklat ini? Yang ini 6.000. 6.000? Iya. 6.000 per kilo buat ini? Iya. Dan oke, ini kan ada beberapa warna. Ini kalau yang Dua warna hijau ini berapa per kilo? 16.000, 17.000. Ada yang kalau harga naik sampai 20 juga. Ini 2 kali lipat harganya ya? Iya, iya. Emang lebih tebal sih, lebih banyak ini isinya. Iya, iya. Jadi yang paling bagus yang hijau ini ya? Iya, yang paling bagus itu. Nah, ini sekitar 4 kilo ya? 4-5 kilo Nggak ini? sampai. Sudah sampai? Ya kalau keringnya nggak sampai 4 kilo juga. Kalau yang ini sampai 2 kilo. Oke, jadi kalau kita lihat ini sekitar ada harga pasar, ini sekitar 40.000 kalau kita jual. Nah, kalau kita mau panen, mau bikin ini, butuh waktu berapa lama? 2 minggu. Hasil kerjaan 2 minggu dapat satu tas, satu kumpulan segede ini. Iya. Ini sekitar 40.000 dijual di ke pabrik ya langsung. Jemur lagi. Oh. Dan kemudian cara melihat bapaknya naik ke atas pohon lontar untuk mengambil hasil sadapannya juga kagum banget sih. Karena gitu kan pohon lontarnya lurus banget dan bapak bisa manjat ke atas dengan sangat mudah untuk mengambil hasil sadapannya. Jadi memang mereka tuh ngambilnya tuh pagi banget, jadi jam 5 tuh udah mulai naik, udah mulai ngambil hasil irisan yang tadi kemarin sore dipasang gitu kan. Jadi memang ini pas aku datang dan udah terang itu mereka udah wah tinggal satu pohon nih, oke lah nggak apa-apa, yang penting dikasih lihat. Jadi memang mereka tuh butuh musim kering, musim panas supaya hasilnya bagus. Kemudian masuk ke proses pengolahan. Mereka mengolahnya tuh di dapur di belakang rumah, dan dapur-dapur orang Rote itu yang tradisional itu memang mereka menggunakan kayu bakar. Akibatnya asapnya sangat banyak dan perih banget mata untuk cuman sekedar melihat aja, nggak kebayang sih mereka harus tiap hari mengalami itu. Ini agak-agak perih nih, soalnya mereka pakai bahan bakarnya kan dari kayu. Kalau kayu itu kan asapnya pasti banyak kan, makanya biasanya kalau misalnya dapur-dapur di rumah kayak gini, dia akan letaknya tuh di luar. Jadi biasanya kalau segini banyaknya berapa lama? Itu aku masih sampai siang sebentar jam 11. Lama ya? Iya. Dan waktu jadi itu, wah enak banget. Emang aku sendiri salah satu penggemar gula sabu. Dia ada satu pulau di samping Pulau Rote itu Pulau Sabu, dan itu gulanya enak banget. Nah, gula semut ini rasanya mirip-mirip gula sabu tapi dibikin kering gitu. Oh ini bentuk jadinya ya? Iya, bentuk jadinya. Coba dikit ya. Iya, gitu biasanya. Enak. Putar dengan susu, kopi. Sedap. Nggak, di tempat tuh ada gula semut seperti ini, dan yang pasti ini sudah dilakukan oleh masyarakat Rote itu sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Ini kan warisan dari ini ya, nenek moyang ya, sudah dilakukan dari dulu. Jadi mungkin yang kita anggap tanah itu kering, kalau misalnya baru datang ke Rote gitu, jalan kan pasti lihat, wih kok gersang gitu kan, tapi kalau datang bulan-bulan 7, bulan 8, rumputnya coklat. Iya. Tapi di balik itu ada gula semut, malah gitu ya. Ada, itu justru jadi berkah karena bisa menghasilkan gula semut seperti ini, dan itu yang harus dijaga karena ya ini udah bisa dibilang warisan turun-temurun dan jangan sampai hilang, sayang banget. Jadi ya keep watching karena kita bakalan terus explore dan jaga Indonesia.